Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saudaraku seiman, saudaraku sebangsa dan setanah air, selamat datang. Sudah berapa minggu ya? 3 minggu kita upload tayangan. Kali ini saya kepengen ajak ngopi mas, ngopi, ngomongin opini, ngopi mas, ngomongin opini menuju akal sehat. Jadi coba saya mengajak ya diri saya membimbing, mencintai diri kita, jangan sampai kita lengah terjerumus ke sesuatu yang tidak benar. Kita mencintai diri kita, jangan sampai kalau mencintai diri kita ya kita harus mengarahkan diri kita menuju yang baik, menuju akal sehat. Baik dimulai dari hati, dari pikiran. Ini saya coba menyimak bareng-bareng ya, kita simak apa yang ada ini. Kita mulai saja. Oke. Dan 14 terjadi pergolakan yang luar biasa setelah perang salib, bahwa Islam menaklukkan kaisaran Kristen terbesar di dunia, kaisaran Katolik terbesar di dunia, yaitu Konstantinopel. Itu adalah sebuah presedens dan juga suatu titik kehancuran Bizantin. Sejak itu Bizantin yang merupakan kerajaan Katolik, kerajaan Kristen, dihancurkan oleh Islam dan dijadikan sebagai khalifah, sebagai kerajaan Islam, Kesultanan Islam Ottoman. Itu tertulis jelas di dalam Wahyu 13. Wahyu 13 menuliskan dengan jelas bahwa orang-orang ini mengalahkan orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus? Kita, eklesia, gereja, orang Kristen. Itu dikalahkan oleh siapa? 11 dan 14 terjadi pergolakan yang luar biasa setelah perang salib, bahwa Islam menaklukkan kaisaran Kristen terbesar di dunia, kaisaran Katolik terbesar di dunia, yaitu Konstantinopel. Oke, kita simak ya. Tadi ada ungkapan Islam mengalahkan, menundukkan ya. Terus kurun waktu setelah perang salib ya. Tapi perang salibnya tidak dibahas, dipotong, bukan dibahas ya. Nah, mungkin Pak Ozong memang kepingin bahas tentang penaklukan Bizantium ya. Tapi kita untuk sebagai tambahan aja ya. Perang salib itu memang rentan waktu perang salib sama penaklukan Turki itu kurun waktu setelah 50 tahun. Kira-kira semacam itu ya, tahunnya nggak hafal aku. Jadi kalau kita ini runut, ada perang salib, euforia kemenangan di Spanyol itu begitu menang ya, umat-umat salibi ya, yang disebut perang salib karena memang keuskupan pun menggaungkan untuk peperangan. Nah, ini ada itu sejarahnya tertulis itu berapa banyak, dan setelah menang pun euforianya begitu sadisnya umat-umat yang tidak mau mengikuti ajaran kegerejaan. Nah, nanti setelah itu
ada peristiwa-peristiwa keilmuan tadi yang sifatnya sering orang menyebut zaman Renaissance itu ya, abad 15. Jadi berapa kalau itu nggak begitu lama, nggak sampai 2 abad ya. Tapi itu sebenarnya pengaruh dari Islam yang dalam tanda petik sisi keilmuan itu tetap ilmu itu, faham itu kan nggak bisa diberantas. Ya, faham komunis, faham ateis, walaupun Indonesia berpancasila, tapi orang mungkin mengikuti hukum-hukum Indonesia, tapi secara faham, keilmuan, pemahaman mereka sebenarnya tidak bertuhan. Padahal ada ketuhanan yang Maha Esa. Tapi faham itu nggak bisa diberantas, paling bisa itu argumentasi keilmuan ya, paling punya dibendung aja. Kalau diberantas nggak mungkin, karena keilmuan, keimanan itu ranahnya bukan yang nampak ya, dibalik apa yang nampak. Jadi setelah perang salib yang sebelumnya itu dikuasai oleh kerajaan Islam di Cordoba, Spanyol itu pemikir-pemikir itu tetap dia merasakan bahwa di Islam itu pemikiran itu terbuka, sehingga pada saat sejarah perang salib itu umat Islam di Spanyol Cordoba kalah, disikat habis ya. Tapi ilmuwan-ilmuwannya berpikir merdeka. Itulah ada peristiwa misalnya Galileo Galilei yang cukup heboh ya. Dia mengutarakan bahwa matahari itu sebagai sentral berputaran tata surya matahari kita. Sementara ajaran yang sebelumnya sentralnya itu bumi, matahari mengelilingi bumi, bulan mengelilingi bumi. Nah, itu sempat heboh karena melawan paham gereja. Paham itu nggak bisa diberantas, paling dibendung. Jadi mungkin fahamnya Paul Zong yang mengatakan nanti kita simak ya, itu paling kita yang mengcounter. Tapi kalau sudah orientasinya sudah fitnah, sementara tidak beralasan keilmuan, nah itu jatuhnya sudah semacam pencemaran. Tapi kita nggak bisa juga terus langsung menuduh semacam itu, karena dia bukan di Indonesia dan kita juga nggak ketemu langsung. Bisa jadi memang dangkal pemahaman juga bisa, atau niat buruknya juga bisa, niat di hati ya. Tapi nggak akan ada yang tahu. Jadi kayak tadi perang salib, terus habis itu setelahnya 50 tahun ternyata Turki dikalahkan Muhammad Al-Fatih II kalau nggak salah ya. Nah itu orang-orang Nasrani yang di Turki itu ketakutannya setengah mati itu. Karena dia tahu betul saat itu kayak apa euforianya, kemenangannya orang-orang Salibi ya, perang salib ya. Setelah itu kan umat Islam kan habis di Spanyol. Coba, ada nggak orang Spanyol Eropa yang Islam? Karena memang disikat habis. Nah, tapi rekam jejaknya tetap ada. Mau dipungkiri sejarah. Nah, coba, masjidnya ada nggak? Jadi apa sekarang? Nah, itu bukti sejarah. Jadi kita bandingkan dengan Turki setelah Muhammad Al-Fatih mengalahkannya. Itu gereja yang paling besar itu jadikan museum, walaupun sebelumnya jadi bukan museum. Museum itu setelah Turki runtuh, terus diambil alih oleh Atatürk itu. Terus dijadikan museum. Tadinya gereja jadi masjid, terus jadi museum. Nah, kita tahu gereja jadi masjid itu kenapa? Itu sejarah itu banyak nggak heboh toh. Hebohnya kan sekarang.
Dulu sebelumnya itu nggak heboh karena memang secara sejarah itu bahkan lebih santun, bukan terus dipersekusi diambil alih, tapi ternyata ditebus. Makanya orang itu kan sebenarnya banyak ya, hampir semua agama itu ada yang taat, ada yang enggak. Dalam artian gini, semangatnya ya. Ada yang orang Islam taat ke masjid, orang Nasrani, Kristen juga ada yang enggak taat ke gereja. Orang Islam juga yang enggak sering ke masjid juga ada. Nah saat itu gerejanya heboh, gede banget, tapi sebetulnya sama dengan sekarang, tidak penuh. Nah, walaupun sejarah ya, akhirnya apa? Akhirnya ya jadi masjid. Tapi gereja masih ada karena sudah dikalahkan, ditundukkan. Gereja ada di Turki sampai sekarang pun ada. Dari sisi sejarah berdirinya tahun berapa gereja itu juga ada. Silahkan di YouTube ya, gereja tertua di Turki, tulis saja tuh tahun berapa. Atau gereja yang saat Muhammad Al-Fatih II menundukkan di situ ada. Jadi ungkapan Paul Zhang itu sebetulnya itu tanpa ilmu, hanya kepingin melintir aja. Kita simak dulu lagi ya. Itu adalah sebuah presiden dan juga suatu titik kehancuran Bizantin. Sejak itu Bizantin yang merupakan kerajaan Katolik, kerajaan Kristen, dihancurkan oleh Islam dan dijadikan sebagai khalifah, sebagai kerajaan Islam, Kesultanan Islam Ottoman. Itu tertulis jelas di dalam Wahyu 13. Wahyu 13 menuliskan dengan jelas bahwa orang-orang ini mengalahkan orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus? Nah, ini ilmu cocok logi nih. Siapakah orang-orang kudus? Orang-orang yang kau Paul Zhang dan his gang itu orang kudus. Orang Kudus, kalau di Jawa Tengah ada itu. Daerah Kudus, Demak. Orang-orang Kudus itu. Kudus tempat ya. Kalau ini kan Kudus pengertiannya bukan tempat ya. Orang-orang Kudus ya. Semua orang Kudus. Serepot pengertian Kudus. Berarti itu kesombongan luar biasa. Sebagai manusia, kalau di Islam manusia itu tempat lupa dan salah, enggak kudus. Kudus itu kan suci, bersih, ya, mulia. Orang Islam itu menuju arah ke sana. Itu cita-cita, harapan. Makanya ada usaha. Enggak ngeklaim. Realita aja lah, ngomong itu menuju akal sehat lah. Realita lah. Mengeklaim nggak punya dosa, sudah ditebus dosa. Realistis lah, hidup itu realistis, bukan angan-angan. Nanti surganya angan-angan, agamanya bikinan manusia sih. Itu omongannya Paul Zhang itu, agama itu bikinan manusia itu. Saya nggak ini loh, nggak nuduh loh, omongannya Paul Zhang sama wartawan Metro itu. Kita, Eklesia, gereja, orang Kristen itu dikalahkan oleh siapa? Oleh orang Islam. Kapan? Di abad ke-14. Ketika Bizantin diislamkan, seluruh negara Kristen itu dijadikan negara Islam sehingga tidak ada yang tersisa sama sekali. Oh, itu ngawur, nggak ada yang tersisa sama sekali. Semua orang tempat diislamkan, nggak ada paksaan di Islam itu. Tapi kalau berulah ke Islam, nah, ya termasuk Pak Jong ini membelok-belokkan. Islam itu santun. Ya, Islam itu santun. Ada juga yang nggak santun, tapi bukan Islamnya, orang Islam. Makanya manusia itu di Islam itu menuju baik itu harapannya. Tapi apakah mesti baik? Ya nggak tahu. Ada yang mantan preman jadi baik, ada mantan orang baik jadi preman. Karena selama masih hidup, ya kita harus senantiasa
istiqomah, insya Allah. Istiqomah itu mungkin apa, konsisten ya, konsisten. Lanjut aja dulu lah. Yesus menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad dalam Matius 24. Orang akan datang menggunakan namanya, dalam arti Muhammad memakai nama Yesus untuk menjual agama Islam. Mengklaim kenabiannya dengan menggunakan nama Yesus, bahwa ia adalah yang dijanjikan atau Kristus. Nih, saya potong sedikit ya. Ini sebetulnya, ungkapan ini sebetulnya tidak selayaknya disematkan untuk Nabi Muhammad. Alangkah lucunya, karena yang mengatasnamakan Yesus itu ya palzong. Kalau umat Islam itu Bismillah, atas nama Allah, dengan nama Allah. Aja diputar balik, menuju akal sehat dikit lah. Orang udah tua kok. Sama-sama tua, saya juga tua. Kalau ngomong itu pakai mulut, bukan pakai di bawah perut ngomongnya. Nah, ngomong ini menuju akal sehat apa menuju akal sesat ini? Ungkapanmu itu loh. Mesias baru. Mengenai hal ini Yesus sudah mengingatkan kita. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 5. Ka'bah di Mekah sudah dinubuatkan oleh Yesus agar kita jangan pernah pergi ke sana. Ini ilmu cocok logi. Tanpa ilmu hanya mengikuti hawa nafsu. Jadi apa yang tertulis langsung dialamatkan ke Nabi Muhammad. Ini lucu ini. Buat saya sih dangkal sekali ini. Betul-betul dangkal. Tapi ya mereka banyak yang mengagumi karena ketidaksukaan ke Islam dalam tanda petik ya, mudah-mudahan saya salah ya. Sehingga pendukungnya pun banyak banget. Bertepuk tangan itu mengikuti hawa nafsu, tertipu oleh ungkapan-ungkapan manis yang karena sefaham, sehati, apa istilahnya itu, sehati, sepikir, apalagi yang di debat itu. Nah, ini kalau nggak hati-hati terjebak, tertipu oleh angan-angan. Nanti agamanya bikinan manusia, ya wajarlah berangan-angan. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Matius 24 ayat 25 sampai 26. Ka'bah adalah sebuah bilik yang berada di tengah-tengah padang gurun. Yang sekarang sejak abad ke-20 ini dihias demikian elok sehingga tidak nampak bahwa ia adalah sebuah bilik kecil di tengah padang gurun. Ya, yang sekarang dihias, nah, kayak gitu itu nggak tahu sejarahnya. Ka'bah itu dulu juga dihias, sekarang juga dihias. Hanya kalau masalah hias itu kan mengikuti seni perjalanan waktu ya. Jadi apa hal kayak gitu itu dulu pun juga dihias karena dulu Ka'bah itu juga dianggap apa tempat-tempat yang bersejarah dari sisi kenabian dari Nabi Ibrahim. Umat Islam dari dulu juga menghias. Makanya penutup Ka'bah itu kiswah ya. Itu dari dulu juga sama. Nggak tahu sejarahnya, nggak tahu ilmunya, ngomong sotoy. Nah, ini saya cuplik itu karena mengomentari tentang Islam.
Tapi saya tidak masuk ranah tentang keyakinan Paul Yang karena saya juga ilmunya undul-undul gitu ya, ilmu undul-undul. Tapi yang Paul Yang sampaikan itu jelas-jelas fitnahan-fitnahan yang umat Islam nggak seperti itu. Jadi aku mau cuman ini omongannya itu kembali ke dirinya sendiri. Yang sering mengatasnamakan Yesus itu adalah bukan umat Islam. Jelas bukan umat Islam. Umat Islam itu selalu mengatasnamakan Allah, Bismillah, dengan nama Allah. Nah, kalau yang mengatasnamakan apa tadi itu? Mesias, Yesus. Yang selalu mengatakan Yesus itu siapa? Berbalik ke dirinya. Nah, itu yang sering mengatasnamakan itu ya Paulus. Itu realita itu, bukan fitnah itu. Ya, realita. Tapi ya itu kalau terus dialamat ke umat Islam sebetulnya kita ketawa, tapi aku sih cuman geli aja. Mau dongkol karena tanpa keilmuan, nanti ya nggak sehat lah. Ini kalau marah-marah juga nggak bener. Kalau dia semacam itu ya hanya mengikuti hawa nafsu aja karena mungkin nggak suka banyak orang yang mualaf. Islam itu simpel kalau hatinya jernih, pikirannya adil, insya Allah mau menerima kenyataan, realita, ajaran, insya Allah jadi mu'alaf. Dan itu banyak. Kita bisa mengcompare kualitas orang yang mu'alaf sama yang murtad. Kualitas orangnya ya, kualitasnya akan beda banget. Cara memaknai hidup ya. Alkitab dengan jelas menuliskan kata Mahmadim yang berharga. Mahmadim ini dalam bahasa Arab tertulis Muhammad atau Ahmad. Sedikitnya ada 12 kali ditulis dalam Alkitab. Salah satunya ada dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Namun, bila Mahmadim dipaksakan bahwa itu adalah nama Muhammad, maka tetangga saya di Indonesia, yaitu Pak Kudus, ternyata telah dinubuatkan dalam Alkitab juga. Berkali-kali Alkitab menyebut kata kados atau kudus. Jadi dalam membaca Alkitab, tidak boleh asal ada disebut, maka artinya mengarah kepada seseorang. Sebab dengan demikian, apakah karena nama saya bernama Paul, artinya saya adalah nabi yang dijanjikan oleh Tuhan? Ya, memang saya adalah nabi ke-26. Apa bukti kenabian saya bagi Islam? Saya berpendidikan tinggi dan berakhlak mulia. Tidak pernah meniduri pembantu atau memperkosanya. Saya tidak pernah membunuh dan merampok. Saya juga tidak pernah mengawini anak kecil di bawah umur. Akhlak saya jauh lebih baik. Mujizat saya adalah kitab serial menggugat Alkitab. Dan videonya hari ini sedang Anda simak adalah sebuah mujizat yang insya Allah akan menyadarkan Anda. Orang yang menganiaya orang Kristen menyangka beribadah kepada Allahnya. Sudah dinubuatkan pula oleh Yesus tentang persekusi oleh orang Islam terhadap orang Kristen ini sebagai Nah, ungkapan-ungkapan kayak gini ini kan ngaco ini. Ini narasinya narasi yang tidak sehat, baik dari sisi apa ya, pikiran pun bukan menuju akal sehat ini. Nanti ungkapan-ungkapan bukti kenabian, terus mukjizat kenabian. Kalau ini buat orang Islam, bukti kenabian itu seperti ini. Ya, Islam punya patokan sendiri kok. Nah, tentang nabi, tentang mukjizat, punya patokan sendiri. Tapi kamu memaksakan
harusnya seperti ini bukti kenabian untuk umat Islam. Enggak, kamu bukan umat Islam kok, untuk umat Islam. Kamu nabi ke-26, nah itu aja. Itu sebetulnya rancu. Kamu di agamamu itu nabi ada berapa? Itu kan mengacu ke nabi dan rasul. Umat Islam ada 25. Terus kamu ngambil istilah Nabi ke-26. Nah ini kamu itu sebenarnya agamanya apa? Apa di agamamu itu boleh seenaknya? Semacam itu. Nah itulah. Ya kita sih lucu aja. Jadi kalau umat Islam agak terusik, itu karena kamu sendiri tidak mengakui Islam, tapi menyematkan Nabi ke-26. Nah ini kan yang terusik jadi siapa yang memulai? Kayak gitu itu aja. Tapi ya itulah yang terjadi. Wah ini apapun kembali ke dirimu sendiri. Itu yang kamu ungkapkan itu sebenarnya dirimu. Dirimu yang ngomong tidak menuju akal sehat, bukan menuju pencerahan, tapi menganggap orang lain yang tidak sepertimu sesat. Bahkan Nabi dianggap sebagai penyesat. Kalau Nabi penyesat ya Nabi ke-26. Tapi kalau untuk umat Islam itu Nabi penyesat itu. Karena Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Jadi kamu itu yang penyesat buat umat Islam. Tapi buat orang yang sepaham dengan kamu mungkin tepuk tangan. Kepengennya umat Islam mungkin marah-marah. Ada yang marah-marah wajar. Tapi yang jadi nggak wajar itu cara marahnya. Nah ini yang beda-beda itu. Ya, yuk lanjut yuk. Ibadah kepada Allah Islam. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Yohanes 16 ayat 2. Orang Islam suka sekali berdoa di pinggir jalan, berpuasa, dipamerkan, dan bahkan melarang orang lain untuk buka warung, dan melarang orang lain makan dan minum di hadapan mereka, sebab mereka sedang puasa. Hal memamerkan ritual ibadah ini, padahal Yesus sudah memperingatkan agar kalau berdoa dan puasa, jangan dipamerkan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 5. Orang Islam suka sekali beribadah sholat di tengah jalan dan di alun-alun, sementara masjid mereka yang besar dan megah digunakan untuk tidur. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Matius 6 ayat 16. Orang Islam suka sekali rahasia orang-orang yang tidak puasa. Warung-warung ditutup paksa padahal mereka sedang mencari nafkah untuk sehari-hari, dan hanya itu mata pencaharian mereka. Namun orang-orang munafik ini menutup warung mereka, tidak peduli mereka makan apa, tidak peduli si pemilik warung dan anaknya ini mau jadi apa. Yang penting mereka melampiaskan hasrat mereka untuk beribadah. Walaupun saya yakin sekali 75% daripada orang-orang yang suka menutup warung ini tidak puasa. Ungkapan yang terakhir itu saya lebih ada sedikit saya akomodir lah. Ya saya juga nggak setuju kalau orang masjid jadi tempat untuk tidur ya, kayak tempat penginapan gratis itu ya. Itu juga saya nggak setuju.
Tapi bukan berarti terus itu dibantah habis-habisan, ditolak habis-habisan. Mungkin juga orang keleleran, nggak ada tempat. Ya, harusnya orang kan tolong menolong gitu. Terus dalam hal tertentu memamerkan ya, saya juga nggak setuju. Tapi kalau ditanya ya orang yang sholat itu ditanya apakah dia pamer, jawabannya apa? Karena taat. Nah ini yang beda ini. Orang Islam itu kalau sholat tertib itu karena taat. Coba orang nanti kalau nggak boleh pamer, malah nggak ke masjid, nanti terus alasannya aku kepengin sholat nggak ke masjid, aku nggak mau pamer. Nah, jadi ada satu hal apa identitas itu bukan karena takut terus disembunyikan atau kebaikan itu kalau malu terus disembunyikan. Tapi kalau Pak Ojang memahami bahwa itu pamer, ya karena Pak Ojang di agama kamu kan ibadahnya kan praktis, nggak ada ketetapan yang jelas, ya toh? Sehari berapa kali, ucapannya seperti apa. Nah, karena ya saya sih memaklumi karena di video sebelumnya dengan wartawan itu kan Pak Ujang mengakui bahwa agama itu bikinan manusia. Jadi ketaatannya buat apa ditaati? Kan itu. Sementara nggak pernah nanya kan yang sholat di jalan. Yang di YouTube itu ada yang di jalan raya, ada di lapangan. Coba kalau ditanya, apakah karena pamer? Enggak, karena taat. Ya, karena ini taat, jam sholat tertentu. Ya, menghadapnya arah kiblatnya tertentu. Jadi orientasinya beda. Kalau pamer, orientasinya memang ada nggak yang terus untuk pamer? Ada juga. Tapi kita nggak bisa melihat isi hati orang. Nah, kalau Paul Zhang itu Nabi ke-26 ya 26-nya mungkin 26 apa ya 26-26an hanya untuk ingin bikin gaduh aja. Jadi ya coba orang kalau ke masjid itu karena pamer, enggak, karena dia kepengen taat menuju ke keutamaan-keutamaan yang dicontohkan. Jadi sorry bro, ngopi mas. Jadi mas menuju akal sehat, mas Paul Zhang menuju akal sehat. Memang lidah tak bertulang. Nek ngomong saudeli dewi. Ilmu saya yang undul-undul ini kadang-kadang ketawa juga. Ternyata ada kawanku yang undul-undul ilmunya. Oke, terima kasih itu ini tayangan ini ya, untuk inilah selingan-selingan kalau yang berat-berat kadang-kadang otak kita jadi ikut pusing lah. Jadi yang ringan-ringan saja. Jadi ngopi dulu aja, ngopi mas, ngomongin opini menuju akal sehat. Yang ringan-ringan saja, ya nggak usah terlalu mengikuti hawa nafsu, kebencian. Ya, boleh jadi yang kamu benci itu bermanfaat nantinya. Nah, bisa jadi karena itu ujian, supaya jadi tempaan jadi kuat. Mungkin umat Islam juga ada yang gondok itu ya. Sama, kita juga gondok, tapi menyikapi, memanage gondok kita ya, memanage marah kita dalam mengungkapkan itu perlu uh, kedewasaan, maka menahan marah, bukan menolak marah. Menahan itu artinya diredam. Nah, diredam itu dalam taraf untuk kita supaya jadi bijak. Kalau namanya manusia itu pasti ada rasa marah, rasa suka, rasa senang, rasa benci itu pasti punya. Tapi kalau terus menghilangkan rasa marah, orang nggak bisa marah, nanti nggak punya semangat hidup.
Orang berbuat jahat kok kita nggak marah. Jahatnya ke kita lagi. Nah, itu malah jadi tanda tanya ini. Sehat nggak kita ini? Misalnya anak kita dijahatin orang atau kita dijahatin orang, kita marah. Tempeleng pipi kiri kasih tempi, apa kasih tempi. Astagfirullah. Tempeleng pipi kiri kasih pipi kanan. Realistis saja lah. Hidup itu realistis ya. Aku cuma teringat ungkapan itu, jadi ada ayat di ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazati lumazah. Jadi ingat ini, celakalah orang yang senantiasa mencela dan mengumpat. Nah, ini kata mencela atau mengumpat ini yang disampaikan Paul Zhong ini. Senantiasa mencela dan mengumpat, berarti ada yang nggak sehat itu. Umazati alladzi jama'ama lawadada. Nah, biasanya orang-orang yang senantiasa gitu itu orientasinya duniawi. Karena lanjutannya alladzi jama'ama lawadada, yaitu orang-orang yang seneng banget numpuk-numpuk harta dan menghitung-hitungnya. Jadi orientasinya pasti relatif duniawi. Jadi keikhlasan, ketulusan, belas kasihan yang betul-betul murni karena orientasi ilahiyah ya. Tuh. Karena kalau umat Islam itu orientasinya taat. Bahkan orang Islam itu diajarkan sholat pun kalau untuk pamer ya nilainya di hadapan Tuhan ya nggak benar, tapi kita nggak menilai. Yang nilai bukan manusia, tentang perilaku menyikapi hidup terhadap Tuhannya. Kalau Pak Zhang mungkin yang nilai Pak Zhang sih. Jadi bisa dimaklumi karena Pak Zhang di wawancara dengan wartawan menganggap agama itu bikinan manusia dengan tetek bengeknya itu. Mungkin gitu ya, kawan-kawan semua. Mohon maaf, mungkin ini sedikit yang bisa saya obrolkan ya dengan keilmuan yang masih undul-undul. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, mungkin beda keyakinan, tolong sikapi hidup dengan baik, santun, insya Allah kita tercerahkan dunia akhirat, lahir batin, jasmani rohani, material spiritual terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.